Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih, yaitu tentang kutukan yang berhubungan dengan pengguna buah iblis yang nggak bisa berenang di lautan. Sebuah hal yang sudah sejak awal dikasih tahu ke kita, tapi sampai detik ini sampai detik ini belum ada penjelasannya tersendiri. Dan masih jadi misteri sih. Oke, konten kali ini kita bakal coba bahas nih secara detail di konten yang tentang kemungkinan dan alasan mengapa laut menolak orang-orang memakan buah iblis. So, tanpa cing-cing nggak jelas, monggo enjoy the kontennya, ge. Let's go. Well, siapa sih yang nggak pernah bertanya-tanya kenapa pengguna buah iblis nggak bisa berenang? Bahkan bukan cuma nggak bisa berenang ya, mereka tuh bener-bener kayak lumpuh total kalau udah nyemplung ke laut, ya. Pokoknya kondisinya tuh bakal lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ditolak mentah-mentah sama alam. Dari dulu kita taunya itu karena buah iblis dikutuk oleh laut, tapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, laut kayaknya nggak cuma mengutuk deh, tapi kayak aktif menolak mereka. Dan disinilah muncul sebuah pemikiran gila. Gimana kalau laut ternyata punya haki? Sekarang bayangin dah, kita semua udah tahu kan haki itu apa? Haki adalah kekuatan kehendak atau power of will. Manifestasi dari kekuatan ini tuh kita ketahui bisa jadi armor, Busosoku. Bisa ngebaca masa depan, Kenbunsoku, merasakanlah lebih tepatnya ya. Dan yang paling gila ya, bisa bikin orang pingsan cuman karena tekanan tekad doang, yaitu Hausoku. Dan satu hal yang pasti ya, semua jenis haki punya kesamaan, yaitu haki bisa menetralkan kekuatan buah iblis. Lu punya tubuh petir, dipukul sama haki, tetap kerasa. Tubuh lu jadi asap, pakai haki, lu tetap bisa kena bogem. Oke? Nah, laut juga punya efek yang sama, Re. Dan begitupun salah satu produk yang kita ketahui bernama batu laut, yang digunain sebagai borgol untuk melemahkan para pengguna kekuatan buah iblis, bahkan digunain sebagai senjata juga ada, ya. Dua-duanya jelas bisa bikin pengguna buah iblis jadi lemah. Padahal mereka bukan pengguna haki. Tapi kenapa efek yang diberikan bisa sama? Well, berangkat dari pertanyaan semacam ini ya, argumen tentang bagaimana kalau laut itu sendiri punya haki terasa masuk akal. Laut pada akhirnya bisa diartikan sebagai bukan cuman air asin biasa, tapi air yang punya kehendak atau will itu sendiri. Satu hal menarik ya, di SBS volume 45, pernah diungkap kalau Odachi itu bilang batu laut memancarkan energi yang sama seperti laut. Berarti ya, batu laut itu semacam haki laut yang dipadatkan. Ya simpelnya kayak haki yang dibekukan dalam bentuk batu. Dan kalau kita bawa ini ke arah yang lebih ilmiah, malah terasa makin nyambung. Loh kenapa? Ya karena haki itu simpelnya berarti ya energi. Dan air itu konduktor energi paling alami. Listrik bisa nyebar lewat air. Panas bisa disalurin lewat air. Jadi kalau haki itu bentuk kehendak yang jadi energi, laut tentu bisa banget jadi medianya. Sama kayak kabel yang nyalurin listrik, laut nyalurin haki dari satu sumber yang jauh lebih besar. Tapi satu pertanyaan lain jelas muncul. Lantas, haki siapakah yang mengaliri air laut selama ini? Siapa yang pertama kali ngisi laut dengan kehendaknya? Sebuah pertanyaan yang terkesan sangat mustahil sebenarnya. Tapi mengingat informasi dan teknologi di masa lalu jauh lebih canggih dari teknologi yang dimiliki dunia One Piece bahkan untuk saat ini, maka rasanya bukan hal yang mustahil pula untuk ini semua bisa terjadi. Orang-orang di masa lalu ya, seperti yang sudah dijelaskan pada mural One Piece, sesaat setelah terciptanya kekuatan buah iblis, mungkin sejak itu pula ada orang-orang yang sudah mencoba membuat keseimbangan tetap terjadi, yaitu dengan membuat mereka kehilangan satu kemampuan yang penting untuk seorang pelaut, yaitu bisa berenang di laut. Karena jatuh di laut tanpa ada yang menolong jelas berarti suatu kematian bagi para pengguna buah iblis. Sayangnya untuk menjawab siapa orang yang bisa melakukan hal ini ya, kita pun masih belum memiliki clue yang lebih banyak. Walau kalau sekilas ya kita ingat ke momen Emmet yang melepaskan kekuatan haki dari Joy Boy dan bisa memulangkan serta menetralkan kekuatan dari para tetua Gorose. Dari sini kita tahu kan kalau haki orang-orang di masa lalu tuh emang sekuat itu. Makanya untuk sampai kasarnya ya, mencampurkan haki seorang ke laut ia menjadi hal yang sangat mungkin terjadi. Lantas, kalau semua ini emang benar adanya, berarti laut itu bukan benda mati. Laut adalah makhluk hidup. Laut punya kehendak, laut punya hati, dan yang paling pentingnya laut punya haki. Dan sekarang ya semuanya seolah menjadi apa ya, terhubung lah ya. Pengguna buah iblis itu bukan sekadar dikutuk, mereka ditolak karena mereka membuat kekuatan yang melawan keseimbangan dunia. Namun pendapat ini pula yang malah mendukung kalau kemungkinan ya, hal yang mustahil di akhir cerita One Piece akan terjadi. Dulu kita sempat
dibuat gak percaya kalau sebuah buah iblis yang memiliki kekuatan untuk memungkinkan dia berenang atau bahkan memanipulasi air gak bakalan ada. Secara laut itu mengutuk para pengguna buah iblis. Tapi dengan kemungkinan laut sendiri memiliki kehendak, malah perang terakhir dunia One Piece ya mungkin akan terjadi di laut. Selayaknya tema bajak laut, peperangan di laut malah akan menjadi puncak yang paling klimaks, re. Bukan hanya sekedar pertarungan Luffy melawan Im Sama, bukan sekedar pertarungan bajak laut melawan pemerintahan dunia, tapi pada akhirnya pertarungan terakhir di One Piece ini akan menjadi pertarungan kehendak lawan kehendak, will melawan will. Dan lautan sekali lagi akan memilih, laut akan memihak, mungkin untuk pertama kalinya dalam 800 tahun lamanya. Laut akan menyambut pengguna buah iblis karena kehendak yang lama akhirnya pulang. Ya, dengan kemunculan sosok Nika melalui Aur bakal Senju, kita gak tahu batasan atau hal-hal apa lagi yang akan terulang dan berubah. Setelah mereka menyadari, kalau sekali lagi ya, setelah 800 tahun lamanya, sosok prajurit kebebasan sang dewa yang selalu datang dengan senyuman, sosok itu kembali muncul dan siap untuk menyatukan dunia seperti sedia kala. Wow. Ingat ya, ini hanya sekedar cicit-cicit dari Mr. K. Walaupun emang bisa terhubung kemana-mana, tapi ingat, kesalahan juga masih bisa terjadi karena kita tahu udah kan suka geser-geser kemana-mana. Tapi yang jelas inilah uniknya One Piece, di mana berbagai representasi bisa tercipta dari hal-hal yang mungkin sederhana atau ribet gitu loh. Itu dia yang bisa Mr. K sampaikan terkait konten kali ini. See you next time. Adi Sekarang Stay safe everyone. Salam Adi Media.